Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ika Rusdianti dengan NIM 64242211 dari Prodi Manajemen Kelas Malam. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Sumber Daya Unggul. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya ingin menjelaskan penjelasan singkat tentang PT Sumber Daya Unggul. PT Sumber Daya Unggul merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan menghadapi permasalahan berupa yang pertama ada kinerja sebagai karyawan belum maksimal. Yang kedua, pencapaian target belum sepenuhnya sesuai harapan. Dan yang ketiga, masih terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan secara optimal. Dan yang terakhir, perusahaan perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Dan selanjutnya ada statistik deskriptif data. Merupakan analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Berikut hasil olahan datanya untuk interpretasinya. Yang pertama, rata-rata seluruh variabel berada di atas 3,50. Yang kedua, kinerja karyawan memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,10. Dan yang ketiga, lingkungan kerja memiliki rata-rata terendah yaitu 3,60. Secara umum, kondisi variabel penelitian berada pada kategori baik. Selanjutnya ada hasil uji asumsi klasik yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian atau residual dalam model regresi berdistribusi normal. Berikut hasil olahan datanya. Untuk interpretasinya, nilai signifikan 0,075 lebih besar dari 0,05 sehingga residual dalam model regresi berdistribusi normal. Artinya model memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua ada uji multikolinialitas. Digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau kolerasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Berikut hasil olahan datanya. Untuk interpretasinya, seluruh nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan fit kurang dari 10, artinya antar variabel independen tidak memiliki hubungan atau kolerasi yang terlalu tinggi sehingga tidak terjadi multikolinialitas dalam model regresi. Dan yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian residual pada model regresi. Berikut hasil olahan datanya. Untuk interpretasinya, seluruh nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga terdapat gejala heteroskedastisitas, artinya varian residual belum sepenuhnya konstan pada seluruh pengamatan. Selanjutnya ada hasil analisis regresi linear berganda, digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil olahan datanya. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 0,430 plus X1 0,207 plus X2 0,581 plus X3 0,166. Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama ada nilai konstanta sebesar 0,430 menunjukkan bahwa apabila X1, X2, dan X3 bernilai 0, maka nilai kinerja karyawan sebesar 0,430. Yang kedua ada koefisien X1 sebesar 0,207 menunjukkan bahwa setiap peningkatan X1 sebesar 1 satuan akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,207 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Yang ketiga ada koefisiensi X2 sebesar 0,581 menunjukkan bahwa setiap peningkatan X2 sebesar 1 satuan akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,581 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Dan yang terakhir ada koefisien X3 sebesar 0,166 menunjukkan bahwa setiap peningkatan X3 sebesar 1 satuan akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,166 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada uji T
atau parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil olahan datanya untuk interpretasinya. Yang pertama, X1 sig 0,030 kurang dari 0,05 sehingga X1 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, X2 sig kurang dari 0,001 kurang dari 0,05 sehingga X2 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir ada X3 sig 0,084 lebih dari 0,05 sehingga X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua ada uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berikut hasil olahan datanya. Untuk interpretasinya, berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F sebesar 88,966 dengan nilai signifikan kurang dari 0,001. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X1, X2, dan X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Sumber Daya Unggul. Dengan demikian, hipotesis simultan diterima. Dan yang ketiga ada koefisien determinasi. Adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Berikut hasil olahan datanya. Untuk interpretasinya, R 0,955 yaitu hubungan antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap kinerja karyawan yaitu sangat kuat. Yang kedua, R-square 0,911 yaitu variabel X1, X2, dan X3 mampu menjelaskan kinerja karyawan sebesar 91,1%, sedangkan 8,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar penelitian. Dan yang ketiga ada adjusted R-square 0,901 yaitu besarnya kontribusi kombinasi variabel bebas terhadap variabel terikat secara akurat adalah 90,1%. Jadi dapat disimpulkan model regresi memengaruhi kemampuan penjelasan yang sangat kuat karena mampu menjelaskan 91,1% perubahan kinerja karyawan melalui ketiga variabel tersebut. Untuk selanjutnya, variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil analisis, variabel yang paling berpengaruh adalah disiplin kerja. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresinya yang paling besar yaitu 0,581 serta nilai T sebesar 5,695 dengan signifikan kurang dari 0,001. Oleh karena itu, disiplin kerja menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada penelitian ini. Untuk selanjutnya ada implikasi hasil penelitian bagi perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, implikasi utama bagi PT Sumber Daya Unggul adalah meningkatkan disiplin kerja karena disiplin merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan. Perusahaan dapat meningkatkan kedisiplinan melalui ketepatan waktu, kepatuhan terhadap peraturan, tanggung jawab terhadap pekerjaan, serta evaluasi secara berkala. Selain itu, motivasi kerja juga perlu ditingkatkan melalui pemberian apresiasi dan kesepakatan pengembangan kemampuan. Untuk lingkungan kerja, walaupun hasil uji parsial menunjukkan tidak signifikan, perusahaan tetap perlu menjaga lingkungan yang nyaman dan kondusif agar dapat mendukung aktivitas karyawan. Untuk selanjutnya, rekomendasi kepada manajemen. Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi utama bagi perusahaan adalah memprioritaskan peningkatan disiplin kerja karena menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan motivasi melalui apresiasi dan pengembangan kemampuan. Lingkungan kerja tetap harus dipertahankan agar kondusif, meskipun secara parsial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Terakhir, perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengetahui perkembangan karyawan dan faktor lainnya yang masih mempengaruhi kinerja. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun ketiga variabel tersebut secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan nilai R-square sebesar 91,1%, model penelitian mampu menjelaskan sebagai
besar variasi kinerja karyawan dari ketiga variabel tersebut, disiplin kerja menjadi faktor yang paling dominan karena memiliki koefisiensi regresi dan nilai T yang paling besar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi pembaca. Sekian, terima kasih.